Pelangi Budi Mandiri. Di sini ada kepala sekolah saya. Boleh silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melda Tio Widarji 2, SPD, saya kepala sekolah SMP swasta Pelangi Budi Mandiri. Iya, jadi hari ini saya bersama kepala sekolah saya itu akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini terkait dengan dilema etika ataupun kasus-kasus ataupun rujukan-rujukan moral yang terjadi di sekolah ini, dan bagaimana pandangan dari kepala sekolah saya Miss Melda menanggapi ataupun menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah di SMP Pelangi Budi Mandiri. Jadi untuk itu kita mulai saja ya Miss ya. Selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi dilema etika itu berdasarkan proses membuat keputusan antara dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan dan sulit untuk diputuskan. Oke. Jadi cara untuk mengidentifikasi setiap kasus, yang pertama itu adalah menerima laporan dari guru BP. Jadi kan kita punya guru BP. Jadi ada beberapa hal atau kasus yang dilaporkan oleh guru BP tersebut. Sepanjang guru BP itu tidak cukup mampu dalam menyelesaikan, baru akan dibawa kepada saya. Jadi pelaporan dari guru BP yang Miss ya, kemudian jika misalnya guru BP tersebut menyerahkan apa keputusannya kepada Miss, dikembalikan lagi kepada Miss untuk melihat pengambilan keputusan. Jadi Miss untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada kepentingannya, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kira-kira bagaimana pengambilan keputusannya? Oke, biasanya untuk pengambilan keputusan saya akan melibatkan yang berkepentingan di sana, yang terlibat. Jadi juga di sana ada guru BP-nya, ada guru kelas, seperti itu. Biasanya seperti itu kan. Jadi kita tanya dulu kasusnya seperti apa. Nah, memang yang paling tahu itu kan mereka. Lalu untuk pengambilannya kita akan lihat sisi mana yang lebih dominan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedurnya ya yang selama ini dilakukan itu tadi yang seperti Miss bilang itu ya melibatkan yang berkepentingan, kemudian juga baik dari guru kelas, guru BP, kemudian juga akhirnya mendapat resultnya itu mana sisi yang paling dominan, seperti itu ya Miss ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi dilema etika tadi? Oke, hal-hal apa saja yang dianggap efektif? Oke, biasanya hal-hal yang paling dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu adalah sikap dan keputusan yang benar, tanpa memberatkan satu pihak. Jadi memang harus benar-benar mengambil itu berdasarkan sikap kita. Jadi merasa tidak ada satu anak yang merasa dia dirugikan atau dia merasa dibenarkan. Jadi hal yang paling penting itu adalah bagaimana sikap kita mengambil. Oke, jadi tadi berdasarkan sikap dan keputusan yang benar dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Itu tadi ya hal-hal yang dari kasus tersebut ya Miss ya, tadi itu sudah untuk hal apa saja yang dianggap efektif. Kemudian selama ini kira-kira dari menjalankan ataupun misalnya mengambil keputusan terhadap dilema etika tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan? Ya, biasanya tantangannya itu balik lagi ke orang tua. Biasanya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, itu pasti akan bertentangan dengan orang tua. Karena nanti biasanya orang tuanya kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, kan jadi seperti itu. Tapi balik lagi kepada kita bahwasanya kita himbau dan jelaskan kepada orang tua bahwasanya ini adalah peraturan sekolah. Dan kita juga sudah punya catatan apa yang telah dilakukan oleh peserta didik yang melakukan
kesalahan-kesalahan, sehingga ketika orang tua itu memberikan komentar atau tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil, biasanya kita berikan data. Karena kan kita sudah peringatkan dan kita sudah remind berkali-kali. Jadi tadi tantangannya orang tua ya Miss ya. Nah kemudian Miss, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyesuaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal misalnya untuk menyelesaikannya di pending dulu gitu, dan bagaimana prosedur menjalankan? Oke, itu biasanya tergantung kasusnya. Ya. Ada kasus yang pada saat itu memang harus kita selesaikan, ada yang harus kita tentukan jadwalnya seperti itu, sehingga kedepannya kita tidak salah dalam mengambil kebijakan. Kemudian itu tadi tergantung kasus, kemudian diselesaikan bisa pada saat itu juga, kemudian atau berjadwal ya Miss ya. Nah faktor-faktor apa aja kira-kira yang mempermudah ya atau membantu dalam pengambilan keputusan tadi? Faktor. Biasanya faktor yang sangat membantu itu adalah informasi yang kita dapatkan dari sekitar, contoh dari temannya, dari guru. Itu faktor yang sangat-sangat penting. Nah, dari semua yang tadi Miss yang sudah disampaikan ya, termasuk dari menerima laporan, kemudian melibatkan yang berkepentingan, kemudian juga memutuskan hal yang benar, sikap dan tidak ada yang dirugikan, kemudian juga tantangannya ke orang tua, ya berdasarkan juga data, kemudian tergantung bagaimana kasus itu diselesaikan, ya dan penjadwalnya dan informasinya itu didapat dari guru ataupun teman sekitar. Nah kira-kira dari hal yang semua telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai pengalaman untuk pengambilan keputusan? Oke. Jadi kesimpulannya, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita memang harus benar-benar memikirkan dampak ke depannya itu seperti apa. Lalu dalam pengambilan keputusan kita memang harus siap dengan risiko apapun. Jadi karena seperti yang tadi disampaikan, biasanya kalau dalam pengambilan keputusan pasti ada yang bertentangan. Kayak ada orang tua, seperti itu kan. Tapi itu balik lagi bagaimana cara kita menyampaikan sebenarnya. Jadi kesimpulannya, berpikirlah yang benar ketika mengambil sebuah keputusan. Oke, terima kasih Miss untuk wawancaranya sudah meluangkan waktu bagaimana menyelesaikan sebuah kasus ya dilema etika berdasarkan dari efektifnya, kemudian juga tantangannya, kemudian juga bagaimana faktor-faktornya untuk mempermudahnya. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih Miss Imelda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jadi hari ini di sini saya Nina Mulyawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan, dari Sekolah Swasta SMP Pelangi Budi Mandiri. Di sini ada kepala sekolah dari SMP Harapan Mandiri. Boleh diperkenalkan, Sir? Ya, kenalkan, nama saya Michael, saya kepala sekolah SMP Harapan Mandiri. Ya, Sir, di sini saya minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait tentang kasus-kasus ataupun penyelesaian kasus yang ada di sekolah. Iya, jadi di sini selama ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. oke. Terkait dilema etika ya, rujukan moral. Ini terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya ya, Mas, ya. Yang pertama pastinya siswa tentunya akan kita edukasi dulu mengenai apa sih kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ya, termasuk 3 dosa besar itu kita edukasi dulu ke siswa, gitu ya. Apalagi sekarang kita lagi berbicara tentang tahun ajaran yang baru dimulai, ya kan itu. Apalagi siswa saya juga cukup berstereotip di sana. Jadi tentu kita akan membuat edukasi ke siswa terkait kasus-kasus
tiga dosa besar, yaitu yang pertama terkait pembunuhan, yang kedua terkait pelecehan seksual, yang ketiga terkait intoleransi. Jadi di sini kita sampaikan kepada mereka, barulah dari mereka mengidentifikasi apakah pernah mengalami kejadian tersebut di sekolah ataupun di lingkungan. Mereka akan sharing. Baik, Sir. Jadi berdasarkan kasus-kasus tadi ya, Sir, bagaimana Sir mengambil keputusan di sekolah, Sir, terutama kasus-kasus tersebut ada kepentingan yang berbeda. Contohnya mempunyai kepentingan yang sama-sama benar kasusnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mengenai kasus-kasus yang disampaikan ya, yang pernah terjadi di lingkungan sekolah saya, itu karena kurangnya pemahaman terkait bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut. Sebenarnya di kasus ini contohnya adalah pada saat guru memberikan penjelasan ke siswa terkait edukasi ini, ada satu macam persepsi di pemikiran siswa adalah, oh ternyata kasus tersebut yang dialami selama ini bukan sebuah candaan, tapi sudah termasuk ke dalam kuliah, seperti itu ya. Nah, kasus di sini adalah kita mengedukasi ke siswa dengan memberikan segala contoh yang diberikan siswa. Bukan berarti kita berharap itu terjadi di lingkungan sekolah kita. Kita juga nggak mau itu terjadi kan. Kita memberikan contoh ke siswa, berharapan bahwasanya ya inilah simulasi yang mungkin bisa terjadi di lingkungan sekolah. Artinya tidak ada yang menyampaikan seperti inilah, berarti sekolah itu pernah kejadian seperti ini, bukan. Tapi kita mensimulasikan seperti itulah kondisi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Ya, kita berikan edukasi dalam hal kita bukan berarti sekolah kita salah, enggak, tapi kita mensimulasikan ada kemungkinan loh seperti ini bakal terjadi. Bukan berarti ini sudah terjadi, gitu ya. Jadi kita juga posisinya nggak salah, kita juga benar, kita mengedukasikan ke siswa juga berharap kejadian tersebut jangan dilakukan di sekolah. Jadi mereka juga paham mengenai apa kejadian di sekolah. Jadi tadi dari edukasi siswanya, dia juga kurangnya pemahaman terhadap identifikasi kasus. Kemudian kira-kira langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama ini dari pihak sekolah? Oke, jadi dari pihak sekolah kami yang pertama itu adalah kami ada bagian yang mana bagiannya itu berbentuk flowchart. Jadi siswa kita edukasi bagaimana cara membaca flowchart tersebut. Nah, contoh misalnya kita ada bagian apakah terjadi kasus pembulian di dalam lingkungan sekolah. Itu pilihannya itu bercabang, ya, tidak. Kalau iya, apakah sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau dalam hal ini adalah gurumu atau guru BP-mu, ya? Apakah sudah ada pilihan, ya sama tidak. Nah, flowchart itulah yang kita edukasikan ke siswa. Nah, setiap guru-guru yang terlibat juga kita sudah edukasi. Artinya adalah guru-guru tersebut sudah paham bagaimana cara menangani kasus-kasus tersebut. Nah, tentu kasus-kasus tersebut ada yang butuh dilakukan secara personal individu, ada juga yang butuh dilakukan secara berkelompok. Arti berkelompok itu bagaimana? Nah, berkelompok itu contohnya misalnya pembulian yang secara sosial, artinya mengasingkan seseorang atau dilakukan mereka secara berkelompok. Nah, itu kan perlu penanganan secara berkelompok, bukan butuh penanganan secara personal. Nah, itu teknis-teknisnya guru juga harus sudah tahu bagaimana cara mengatasi. Jadi secara proseduralnya ada, edukasi ke siswa bagaimana cara membaca flowchart tersebut juga sudah, dan bentuk dokumentasinya ada. Jadi kita ada buku kasus di mana buku tersebut berisikan kasus-kasus yang terjadi dan solusi-solusi apa yang diberikan oleh siswa. Karena kita tidak lagi menekankan kepada aturan sepihak dari sekolah ke siswa, tapi siswa harus mampu membuat suatu komitmen bersama apa yang akan dilakukan kalau terjadi kembali. Artinya di sini kita buat seperti kesepakatan antara pihak siswanya dengan pihak sekolahnya. Dan jadi tadi setelah prosedurnya langkah-langkahnya, kira-kira yang efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Hal yang efektifnya seperti apa? Oke, selama ini saya selalu berasumsi bahwa sisi efektif itu kalau dilakukan secara sepihak, artinya dari pihak sekolah langsung ke siswa. Ternyata tidak seperti itu. Pada saat kita pelaksanaan di lapangan, kita butuh umpan balik dari siswanya orang tuanya ke sekolah. Karena selama ini kasus terjadi itu tidak melulu faktornya dari si anak tersebut. Karena lingkungan bisa juga mendukung si anak tersebut melakukan kasus tersebut. Jadi kita juga harus mengevaluasi diri juga.
kenapa dari pihak sekolah kok bisa muncul kejadian seperti ini? Apakah benar faktor utamanya dari siswa? Apakah benar faktor utamanya dari orang tua? Atau malah faktornya dari sekolah itu sendiri? Nah, itulah yang menjadikan suatu kebijakan kami. Apakah kita perlu evaluasi diri sekolah? Dan selama ini kami memang melakukan itu. Jadi kami melakukan evaluasi apakah sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan itu atau melakukan tindakan seperti itu. Sembari itu kita juga minta kembali dari siswanya, dari orang tuanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk merangkul mereka. Ini aturan nggak saya saja yang menerapkan mereka. Mereka juga paham konsekuensinya. Mereka juga paham banyak faktor yang bisa membuat kasus itu terjadi. Jadi kita butuh kolaborasi lah antara sekolah dengan siswa maupun dengan orang tuanya. Jadi tadi dari kolaborasi umpan balik, tantangannya itu banyak ya saya, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari siswa, tapi bisa dari orang tua ataupun dari lingkungannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus dilema etika tadi, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Oke. Jadi kalau mengenai penyelesaiannya, tentu kita harus melihat dari kasus per kasusnya kan gitu ya. Ada kasus yang bisa diselesaikan di hari itu juga. Artinya tidak perlu melibatkan dari pihak orang tuanya. Nah, si anak tersebut juga menyadari bahwa yang dilakukan itu salah setelah kita melakukan bimbingan dan edukasi. Ada juga ternyata butuh kasus yang nggak bisa sehari selesai. Gitu. Ada juga butuh kasus yang lebih panjang. Dalam hal ini adalah kasus yang berat. Kasus yang berat itu berarti kita akan melibatkan orang tua untuk hadir. Nah, kalau kebijakan kami, setelah kami melakukan edukasi ke anak, ya kita lakukan apa? Monitoring. Apakah si anak tersebut terus melakukannya? Atau tidak? Kita ada pantauan ke anak tersebut. Walau dalam arti bukan kita sampaikan ke anak tersebut, kami pantau ya, kami monitoring enggak. Tapi itu internal kita, apakah si anak tersebut melakukan tadi atau tidak. Nah, jadi bukan berarti si anak tersebut berjanji, Pak, saya selesai kasus tersebut, kita ada proses monitoring lagi. Paham ini ya? Jadi kalau si anak itu kadang kan, Pak, saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Oke, tuntas, tidak seperti itu. Kita tuntas dalam hal ini, kita tuntaskan, tapi itu harus kita memantau si anak tersebut apakah ada Perkembangannya ya melakukan itu lagi seperti itu. Terakhir biasa dari semua yang telah saya sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan? Oke, jadi pengalaman yang pernah saya pelajari adalah ternyata untuk membuat suatu kebijakan tidak bisa memikirkan dari pihak sekolahnya saja. Kita juga butuh bagaimana orang tua, bagaimana seorang siswa untuk mampu memberikan satu umpan balik. Nah, umpan balik itu bisa menjadi dasar untuk membuat suatu kebijakan. Jadi nggak menunggu kebijakan itu dari pihak internal sekolah, berdiskusi dengan guru-guru, berdiskusi dengan yayasan untuk menentukan satu kebijakan. Enggak, ternyata kita butuh melibatkan mereka juga di dalam. Nah, selama ini yang kita lakukan secara internal, ternyata enggak, kita butuh mereka. Nah, itulah yang bisa saya tarik pembelajaran ini. Mungkin itu aja yang wawancara untuk hari ini. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktunya sudah berdiskusi ya tentang dilema etika